Oke, Rahayu. Tadi ada halangan dikit. Oke, kita mulai dari awal lagi, nggak apa-apa ya. Tapi langsung aja ke poinnya langsung. Bagaimana pendapat Romo ketika seseorang ingin melakukan tasawuf tapi masih takut antara dia itu beriman atau masih takut dengan kekafirannya sendiri? Nggih, Rahayu, matur nuwun kesempatan untuk bicara di sini. Sebenarnya tasawuf kita awali dulu dengan istilah tasawuf itu kan sebuah istilah dimana kalau orang bicara tentang tasawuf nanti arahnya ke sufisme, arahnya ke membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu sebenarnya di semua agama itu tujuannya di situ, dimana kita itu mensucikan diri untuk menghadap yang maha suci. Karena ketika kita tidak suci maka kita tidak bisa menghadap kepada yang maha suci. Intinya di situ tujuannya dulu, tasawuf adalah di situ. Jadi perlu dimengerti dulu. Kalau tasawuf sendiri sebenarnya arahnya adalah ke dalam. Arahnya ke dalam dulu. Ketika tiap pribadi itu membersihkan diri, otomatis arahnya ke dalam dulu. Ketika dia masih menilai orang lain, berarti arahnya dia masih keluar. Tetapi kalau untuk mengantisipasi untuk pribadi, untuk percontohan pribadi, monggo. Cuman kita tidak punya hak untuk menilai orang lain itu kafir, salah, sesat, tidak bisa. Karena kalau pakai dasar surat Al-An'am ayat 116 pun 117 bahwa yang namanya orang sesat atau selamat itu yang tahu ya cuman yang maha kuasa. Jadi manusia itu sebenarnya tidak punya hak untuk menilai orang lain itu salah, kafir, sesat atau bagaimana menurut pendapat sudut pandangnya dia, tidak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang dialami sebelumnya orang lain itu adalah ranah pribadinya. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk menilai orang lain benar, salah, sesat, kafir, tapi lebih kembali melihat cermin saja. Diri kita ini kafir, diri ini sesat, diri kita ini masih kotor, yaitu arahnya ke kebersihan jiwa. Bagaimana kita membersihkan jiwa kalau kita melihat kekotoran di rumah tetangga terus? Ya kita lihat kekotoran dalam pribadi kita, kekotoran dalam diri kita, diakui bahwa kita kotor, diakui bahwa kita salah, baru kita sadar untuk membersihkan. Karena efek kekotoran itu kita akan tahu sendiri. Kita tidak akan bisa kembali yang namanya yang maha suci, entah itu menyebutnya siapa, monggo. Ya sebenarnya konsepnya itu seperti itu, semua agama sama, hanya istilahnya berbeda-beda. Oke. Apakah sebelum istilah tasawuf itu muncul di permukaan Nusantara itu orang-orang Nusantara apakah sudah mengerti istilah tersebut atau memang cara orang-orang Nusantara terdahulu menemukan hal tersebut? Kalau sebenarnya istilah itu kan yang membawa pasti dari Jazirah Arab ya, karena itu mengacu ke ajaran yang Islam yang memakai bahasa Arab yang di sana dikatakan tasawuf atau sufisme. Kalau di ajaran Jawa itu ya sama saja, pembersihan jiwa, ngeresiki hati, itu jalannya banyak sekali. Itu sendiri-sendiri dan tidak semua orang sama, harus sama tidak, karena kekotoran tiap pribadi itu juga lain. Kemudian yang dihadapi cobaan sendiri juga lain-lain. Jadi lebih ke tiap pribadi kesadaran untuk mengetahui dalam dirinya. Kemudian kalau orang Nusantara dulu atau orang Jawa dulu jauh sekali sudah mengerti yang namanya kebersihan jiwa, karena dalam kitabnya sudah disebut juga yang namanya ada rogo, sukmo, roh, jiwa, ingsun. Itu otomatis beliau sudah yang namanya membedah dirinya sendiri. Otomatis dia yang namanya bisa membuat sebuah kitab itu berarti dari lakunya mereka sudah sampai yang namanya kebersihan jiwa, bisa membedah
unsur-unsur yang terkandung dalam dirinya. Nah, jadi dia bisa bercerita dengan dasar lakunya beliau. Jadi kalau hanya istilah bagi orang yang laku itu tidak ada masalah mau disebut apapun. Jadi itu hanyalah semacam bahasa atau yang digunakan secara umum untuk istilahnya pertobatan. Bahasanya pertobatan gitu saja. Jadi lebih universal. Kalau tasawuf kan mungkin skupnya kan dianggap ke salah satu agama saja. Cuman sebenarnya yang lain pun sama, seperti Buddha, sampai dia tidak memakan hewan, hanya memakan tumbuhan. Sebisa mungkin dia tidak membunuh, kemudian menekan nafsu. Sebenarnya itu juga laku tasawuf. Cuman bahasanya di sana kan lain. Sama saja sebenarnya. Jadi semua kita jangan terjebak oleh istilah, tetapi tahu apa sebenarnya arti istilah tersebut. Jadi kita tidak akan terkotak-kotakkan dalam sebuah golongan agama ataupun sebuah kita jadi sangat radikal menganggap diri kita ini benar yang lain salah. Itu jangan, karena semua sebenarnya tujuannya sama. Oke, tadi kalau istilah tasawuf sudah dijelaskan dengan gamblang dan bahasanya mudah dimengerti. Sekarang kita pindah pembahasannya, Rumen. Monggo. Kebanyakan orang yang saya lihat di grup-grup Facebook, di grup-grup sosmed lainnya, itu menyangkut pautkan sebuah budaya Jawa dengan hal klenik dan kespiritualan Jawa dengan hal klenik. Dan menurut Romo itu apakah dua hal tersebut saling bergabung atau ada perbedaan yang sangat besar antara dua hal tersebut? Kalau dari segi masalah klenik dianggap benar atau salah sesuai tuntunan musyrik kafir itu tergantung yang menggunakannya. Dan nuwun sewu, kalau sekarang kita boleh meneliti orang-orang yang melakukan ritual itu kadang-kadang bahasa juga doanya pakai doa dari kitab. Kalau boleh jujur kan seperti itu. Sebenarnya klenik itu kan dibagi menjadi dua kan, putih dan hitam. Yaitu keseimbangan. Ada yang klenik itu sebenarnya hanyalah sebuah metode. Contohnya katakanlah santet. Kalau yang menggunakan benar, dia bisa digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk perlindungan. Tapi kalau yang menggunakan itu hatinya penuh dengan kekotoran, dendam, dia akan efeknya negatif gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kliniknya, tapi kebersihan dan niat dari orangnya. Sama saja ketika jenengan beribadah, itu niat jenengan apa dulu? Cara ibadah ritualnya sama, tapi jenengan di situ ada yang karena kewajiban, ada yang karena agar terlihat sholat, tapi tidak mengerti hakikat ibadah tersebut. Itu sebenarnya sama saja dengan orang menganggap klenik itu musyrik, kafir, syirik. Itu enggak. Kalau dihubungkan dengan cerita kitab, saya kalau boleh tanya, apa Nabi Sulaiman itu musyrik? Enggak. Apa Nabi Sulaiman itu kafir? Enggak juga. Kan disebutkan dia orang beriman. Orang beriman. Dia bisa menaklukkan yang namanya jin ifrit jadi bawahannya. Cuma dia tidak menyembah ifrit. Karena begini, orang Bali memberikan katakan sajen di bawah pohon. Ini saya samakan dengan ketika Anda melihat seekor kucing yang lapar, jenengan kasih makan. Apakah jenengan menyembah kucing itu? Enggak. Jadi konsepnya seperti itu. Karena orang itu sadar di situ ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang butuh dihargai, butuh ibaratnya kita berbagi di dunia ini, kita hidup bersama, kita dalam lingkungan yang sama, mungkin dimensinya beda, cuman di situ kadang sebenarnya sudah diajarkan bahwa kita harus menghargai semua makhluk. Jadi saya pernah ke Bali juga berbicara dengan mereka memberi sajen itu tidak menyembah atau harus mengabdi, tidak, tapi menghargai sesama makhluk. Jadi sudut pandangnya harus diperluas.
Kemudian kalau bicara masalah klenik lagi, memang itu dari niatan pribadinya itu nanti sesat atau enggak, dan seperti apa permintaannya. Bisa jadi sesat, bisa jadi tidak, tergantung pribadi yang menggunakannya. Oke. Gitu. Terus gini, banyak konten-konten di YouTube itu seakan-akan menggunakan jasa orang-orang awam untuk menjadi dukun dan didandani ala-ala orang Jawa terdahulu, pakai beskap, selendang, pegang keris, ada menyan, ada dupa, ada apa, terus dia dilawan seorang ustadz. Nah, menurut Romo sendiri, apakah hal itu tindakan yang bijak melakukan hal itu? Sebenarnya tidak cuma di konten YouTube ya, dari film-film lama terdahulu pun propagandanya seperti itu. Tapi kita ya sudah, kita jangan menyalahkan. Yang penting kita memberi kesadaran saja. Kalau mengacu pada yang namanya nanti didandani dan itu nanti arahnya takutnya kita nanti menyinggung. Tetapi kita beri kesadaran saja bahwa semua ajaran itu benar. Bahkan dalam Al-Quran pun itu dikatakan semua agama benar. Bisa dicek di surat Al-Maidah ayat 69. Bisa dicek. Nanti monggo sekalian, bahwa semua agama itu jika melaksanakan dengan soleh itu tidak ada kekhawatiran. Dalam Islam pun seperti itu. Dan di surat 22 Al-Hajj kalau nggak salah itu ayat 67 ya, itu disebutkan bahwa tiap-tiap umat itu memiliki syariat masing-masing yang harus dilakukan. Jadi nggak harus sama, bahasanya juga lain-lain. Di Ibrahim ayat 4 juga dikatakan seperti itu. Itu sebenarnya wujud dari kebesaran yang Maha Kuasa. Dia menciptakan beda ras, beda bahasa, beda budaya, beda iklim. Itu sebenarnya kalau bisa melihat itu adalah kebesaran beliau. Jadi beda cara itu tidak ada masalah. Dalam kitab pun juga dikatakan semua sama. Ketika beliau menciptakan perbedaan itu menunjukkan kebesarannya. Tetapi kalau orang mau menyeragamkan perbedaan, mari kita tanya lagi. Misalnya apakah dia sudah mengenal Tuhannya, karena Tuhannya itu menciptakan perbedaan, kok dia ingin sebuah kesamaan. Oke, ini dapat bahasan baru lagi. Ada tadi disebutkan bahwasannya Gusti atau Allah atau Tuhan itu menciptakan semua makhluk yang berbeda ya. Kalau di Jawa sendiri, apakah ada suatu ajaran tertentu yang memang itu ajaran leluhur bangsa Jawa? Kalau khusus untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah jelas sekali ada yang namanya ajaran Jawa. Tetapi waktu itu terjadi sebuah pergeseran ya, ketika agama dari Jazirah Arab sana masuk, terjadi sebuah pergeseran, akhirnya terjadi percampuran yang namanya menjadi Kejawen. Itu dari masanya Aji Saka. Yang saya tahu itu. Kemudian kalau ajaran murni dari tanah Jawa ya ajaran Jawa. Kemudian mungkin di Jawa Barat lain lagi, tapi hampir sama sih namanya, mungkin jadi Sunda Wiwitan. Di lain tempat ada Kairingan, Kapitayan di Bali. Itu sebenarnya masalah istilah saja. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah. Jawa punya sendiri, betul, tapi hakikatnya sama. Jadi jangan sampai kita nanti timbul perpecahan antar agama yang sebenarnya hakikatnya sama. Gitu. Jadi Jawa itu aslinya ya apa ya? Jaya ning jiwa. Islam artinya selamat, Kristus artinya suci, Buddha artinya orang yang mendapat pencerahan, Konghucu budi pekerti luhur. Sebenarnya hakikatnya sama. Jadi jauh dari kata salah dan benar, tapi bagaimana kita, sudut pandang kita melihat semua itu. Jadi biar adem, biar tidak ada perpecahan antar agama. Gitu. Tapi dalam kenyataan yang sekarang ada di sekitar kita, kebanyakan semua berdemo mengatasnamakan suatu agama tersendiri. Ya. Itu kalau menurut pandangan Romo, apakah bijak mengatasnamakan agama seperti itu? Dan bahkan saya lihat sendiri di beberapa siaran televisi di situ ya,
di beberapa siaran televisi itu seakan-akan bagaimana orang-orang tersebut dari satu agama itu saling berantem gitu. Ya, saya kembalikan ke kitab saja. Ketika kitab pedoman dalam agama itu menerangkan bahwa semua agama itu sebenarnya di satu tujuan, istilahnya yang sama, kebenarannya diakui semua. Nah, terus saya pertanyakan, yang pada ribut atau pada berantem atau pada saling menyalahkan karena agama itu dasarnya apa dulu? Apakah mereka tidak membaca kitabnya? Gitu, satu. Yang kedua, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Entah itu nanti akhirnya ke kekuasaan, entah ke kekayaan. Itu kita jangan gampang terpancing. Kalau di ajaran Jawa itu ya harus legowo, tapi ya tetap kita punya nalar, punya hak untuk mengutarakan kebenaran, tapi kita jangan pernah untuk menyalahkan, karena semua itu terjadi ini karena ya atas izin yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke. Dan kemarin aku dapat requestan, sekalian aja deh dibahas. Ada requestan, Mas, tolong dong bahas ada apa tentang wayang India dan Indonesia. Itu kalau menurut pendapat pribadi Romo, dari tiga hal tersebut ada apa? Ini pendapat pribadi ya, bukan mewakili sebuah kebenaran, tapi apa yang mungkin saya analisa pribadi. Saya tidak menganggap ini sebuah kebenaran mutlak untuk dikatakan di umum. Cuman kalau cerita wayang itu diklaim dari asal usulnya dari India, monggo saja, boleh. Tetapi kalau dipelajari atau dilihat, wayang itu satu, nama-namanya, tempatnya itu ada di sini semua, di tanah Jawa semua. Pringgondani, Suroloyo, ya toh? Oke. Terus Hargodumilah, tempatnya di sini semua. Jadi tokoh-tokoh itu pun kalau dinalar, yang namanya Bimo, mana ada yang di India itu namanya Bimo, enggak ada. Sebenarnya kalau dinalar seperti itu. Cuman kalau masalah diklaim monggo, tapi kita punya yang namanya pakem. Sebenarnya yang kita ambil masalah wayang itu adalah pelajarannya saja. Sebenarnya wayang itu wayangane urip. Jadi gambaran kehidupan dalam diri kita ini komplit, ada Pandhawa, ada Kurawa, ada Punakawan, ada dewa-dewa ya di dalam diri kita. Ada Sengkuni juga dalam diri kita. Sebenarnya itu sebuah satu kesatuan, karena dikatakan itu perang saudara. Itu sebenarnya cerminan dalam diri kita. Tinggal kita memilih Pandhawa, sedulur pawat lima pancer, atau 100 Kurawa yang namanya keinginan, nafsu, hawa, kemudian angan-angan. Tapi kalau Pandhawa atau sedulur papat ingsun itu yang mengendalikan Kurawa, mereka akan menyatu menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kemudian saya pernah dengar bahwa sebenarnya cerita Mahabharata atau wayang itu sebenarnya Pandhawa Kurawa itu tidak pernah berperang. Sebenarnya mereka berperang dengan, kalau sebutnya ya Para Buta. Itu kalau tidak salah di kitab Sutasoma ya. Sutasoma kalau tidak salah. Kartanegara Itu ya entah dokumennya di mana, kita belum bisa menunjukkan bukti. Jadi tadi saya bilang itu pendapat pribadi, bukan kebenaran umum, cuman itu pendapat saya. Kalau cerita itu dibawa ke India, monggo boleh-boleh saja. Kalau hanya mengklaim sih boleh, tapi yang penting intinya di wayang itu adalah pelajaran dari setiap cerita, pelajaran dari setiap tokoh, pelajaran dari sistemnya, gamelannya, dalangnya, itu mewakili dari apa yang ada di dunia ini sebenarnya kalau mengerti itu. Oke. Kemudian berarti ada versi sangat beda ya antara wayang versi Nusantara dengan pewayangan versi India? Beda.
Ada bedanya, ada samanya, mungkin tokoh-tokohnya hampir sama. Kalau dalam wayang Jawa itu lebih cenderung lebih komplit. Nah, kenapa karakternya lebih komplit? Yang kedua, ceritanya lebih banyak. Kemudian ada satu hal yang sangat mendasar. Di sana tidak ada yang namanya Semar Gareng Petruk Bagong. Kemudian ada tokoh putra Pendawa yang tidak pernah disebutkan juga banyak sekali. Jadi padahal di situ dia mempunyai pelajaran-pelajaran vital untuk secara spiritual, secara kehidupan pun juga bisa diterapkan. Entah kenapa wayang di Jawa ceritanya lebih, ini bukan saya pembelaan, enggak, ceritanya lebih mendalam bagi kami yang memperhatikan. Jadi bukan berarti kita merendahkan cerita sana, enggak. Mungkin kita anggap saja versi mereka dan versi kita ambil hikmahnya saja. Jadi kita tidak usah terjadi permusuhan bahwa kita yang paling benar, itu asalnya dari kita, tidak usah. Yang penting kita bisa mengambil makna dari peninggalan dari leluhur itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Itu Romo. Ini sebelum kita akhiri ada dua pertanyaan lagi dari aku sih. Monggo. Yang pertama, sejak kapan sih orang Jawa itu, bukan Jawa sih, Nusantara itu kehilangan jati dirinya? Bahkan ada yang di grup Facebook saya yang namanya Persatuan Suku Dayak itu mengatakan bahwasanya, bangkitlah para saudaraku senusantara, tempuhlah dan tempuhlah jiwa dari leluhurmu, ingat ayah ibumu menanti dengan tangisan. Itu bagaimana pendapat dari si Romo? Karena butuh banget penjelasan ini. Banyak juga yang request itu mempertanyakan sejak kapan jati diri Nusantara itu hilang, terutama Jawa gitu. Dan sejak kapan Jawa itu dimistis-mistiskan gitu. Sebenarnya begini, kalau saya mengacu pada kitab saja ya, kitab Jawa menyebutkan bahwa ketika jalmo menungso liya kuwi teka ngidak tanah Jawa, itu maksudnya itu ada orang dari luar tanah Jawa atau Pulau Jawa yang datang membawa ideologi, dan kita jadi goyah. Itu kan banyak faktornya. Waktu itu kita kehilangan jati diri kita, entah kenapa. Saat itu ajaran Jawa lama-lama terkikis dengan masuknya ajaran-ajaran yang di luar ajaran Jawa itu. Awalnya sih mengkolaborasikan, awalnya penggabungan, contohnya jadi kejawen. Jadi contohnya ada Kristen Jawa, ada kejawen, ada Buddha Jawi. Seperti itu sebenarnya penggabungan sebuah ajaran Islam Jawa, boleh-boleh saja. Cuman yang penting kita lihat hakikatnya saja. Itu orang Jawa kehilangan jati dirinya itu sebenarnya ketika hilang kesadarannya, hilang kesadaran membaca dirinya, hilang kesadaran membaca alam semesta. Ketika dia tidak kenal dirinya lagi, oh saya ini orang Jawa, oh iklim saya ini tropis, oh makanan saya ini ada umbi-umbian, ada beras, ada apa, kemudian daun-daunan komplit, obat-obatan, tanaman obat komplit. Tapi ketika jiwanya tidak sadar, itu sudah mulai hilang, entah zaman apa. Nyatanya seperti itu. Buktinya apa? Candi-candi sudah menceritakan semuanya. Candi-candi sudah tercampur dengan Hindu, Buddha, itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman lama-lama terkikis dan akhirnya kita sendiri lupa dengan ajaran leluhur kita. Gitu. Bukan berarti ajaran yang lain salah, enggak. Cuman kita sendiri malah menjadi, contohnya gini, kita bahasa Jawa, berkomunikasi dengan Jawa, terus nuwun sewu kita beribadah dengan bahasa lain yang saya jujur, saya pernah melaksanakan itu dan sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Saya bertanya pada diri saya, apakah
ini yang Tuhan inginkan. Saya melakukan ibadah yang saya tidak mengerti. Akhirnya saya tersadar dan saya mempelajari dasar-dasar dari agama semuanya. Oh ternyata begini, agama-agama semua itu selaras, walaupun tidak sama tapi selaras tujuan, selaras niat, selaras yang namanya terapan dari laku itu sebenarnya selaras, hanya caranya saja yang berbeda. Jadi intinya ketika orang kehilangan jati diri, ketika orang kehilangan kesadaran, dia tidak bisa membaca dirinya dan tidak bisa membaca luar biasanya alam semesta ini. Itu saja. Oke, terus pertanyaan kedua, mengenai situasi pandemi COVID ini, apakah dulu leluhur-leluhur kita itu sudah mengenal istilah penyakit dan sudah ada obat-obatnya? Sampai ada di suatu artikel yang pernah saya baca bahwasanya di Candi Sukuh itu sudah ada yang namanya dokumen untuk obat-obatan tersebut. Nah, sekarang kan lagi tren-trennya penyakit COVID atau corona atau apa kan gitu. Kalau menurut Romo yang sudah melakukan pelaku spiritual dan mengenali jati diri bangsa leluhurnya sendiri, apakah para pendahulu kita sudah mewariskan obat tersebut atau bagaimana, atau kalau obat itu pengetahuannya belum diwariskan kepada kita? Begini, kita itu sebenarnya kembali lagi ke masalah cara pandang kita melihat semua ini. Leluhur kita sudah mempunyai yang namanya resep obat yang luar biasa. Tanah Nusantara ini penuh dengan tanaman obat. Yang menjadi masalah adalah kesadaran bangsa ini bahwa potensi alamnya, potensi yang namanya kawruhnya leluhur itu tidak digunakan. Lebih memilih kepada sebuah institusi yang mengklaim bahwa ini obat. Walaupun secara medis sudah diuji ya, tapi kenapa kita tidak menguji potensi-potensi yang ada di alam Nusantara? Saya pernah mengajukan obat untuk COVID-19 ini ke sebuah balai tanaman obat di Tawangmangu yang katanya terbesar di Indonesia. Dan kebetulan teman saya ada bekerja di situ. Ketika saya mengajukan untuk diuji, dia mengatakan bahwa alatnya tidak ada untuk menguji. Nah, itu sebuah contoh bahwa bangsa kita itu tidak menyadari potensinya sendiri, bahkan untuk mengatasi penyakit ini. Dan tidak pernah melihat cerita masa lalu bahwa dulu juga pernah terjadi semacam ini. Kenapa? Dengan tadi sebutkan di Kukuh sudah ada yang namanya gambaran virus tersebut, bisa dilihat, bisa dicek, berarti waktu itu sudah terjadi juga. Ini sebenarnya bagi saya melihat itu refreshnya bumi ini untuk merefresh dirinya. Contohnya efek positif corona, sekarang kita balik. Efek positif corona jadi polusi berkurang. Karena apa? Orang sudah sedikit sekali untuk bepergian, itu berkurang lah, kita lihat seperti itu. Ini degan ini juga sebagai bangsa. jadi bisa, kenapa kita tidak bisa mengklaim benar salah ya, cuman kita sebenarnya bisa uji dari setiap potensi dari tanaman obat yang kita punya. Kenapa pemerintah tidak melakukan itu yang saya pertanyakan. Bahkan ada kasus ketika ada orang yang pengen mengajukan ini obat malah dikasus hukumkan, itu yang sangat aneh. Cuman ya entah kenapa pemerintah punya regulasi seperti itu. Dan kalau bisa berbicara kepada beliau yang mengatur pemerintahan, usul saja kenapa tidak mengoptimalkan potensi-potensi alam dan potensi dari putra-putra bangsanya. Karena ini sebenarnya hanya masalah imunitas atau masalah ketahanan tubuh, yang sebenarnya jamu gendong pun bisa membantu untuk mengurangi penyebaran COVID. Secara simpelnya seperti itu.
Oke, terima kasih Romo. Dan menurut Mbak Rum, bagaimana tadi mengatakan gedang itu adalah salah satu obat? Apakah ada zat-zat khusus yang ada di dalam kandungan si degan tersebut? Ada untuk degan itu, degan atau gedang itu semuanya itu bisa untuk obat. Contohnya degan, orang kalau merasakan mual, pusing, itu diminumi degan dia bisa sembuh. Karena zat-zat yang terkandung dalam degan itu bisa untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Orang yang selalu minum obat dari dokter itu seharusnya 1 minggu sekali, paling minim itu 1 gelas air degan, terutama degan hijau. Itu bisa untuk menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh. Kalau gedang atau pisang itu juga sama. Itu vitaminnya banyak sekali, bisa menambah imun tubuh kita bisa meningkat. Orang yang tidak makan nasi, makan pisang aja bisa sehat dan bisa imunnya bisa meningkat untuk daya tahan tubuhnya, dan insya Allah tidak terkena penyakit kalau dia rutin dan mau meyakini itu. Tapi kalau nggak yakin ya saya nggak tahu apa yang nanti yang akan terjadi. Kalau percaya sama dokter itu tidak semuanya bisa sembuh. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih Buku sudah memberikan penjelasan. Ada pesan sebelum kita akhiri dari Romo? Oh, dari Buku dulu mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada gendeng lovers, Buku? Ya, pesan saya cuma satu, yakinlah pada dirimu sendiri. Karena Gusti itu selalu bersamamu. Cuma itu. Oke, terima kasih. Kalau buat Romo sendiri ada yang mau disampaikan kepada gendeng lovers? Ya, sebenarnya kita ini bukan berarti lebih pandai, lebih ini enggak. Kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling menghargai, karena kita diciptakan itu untuk saling melengkapi, saling merupakan sebuah sistem dunia. Jadi mari kita selalu mengacu kepada yang namanya perdamaian, kemudian selalu menghargai orang lain dan selalu melihat dari sudut pandang yang luas. Jadi nanti hidup kita tidak mudah untuk yang namanya sisi gelap kita yang muncul. Jadi lebih ke sisi positif kita yang muncul. Itu saja yang mungkin saya pesankan ke saudara-saudara saya yang sudah melihat di sini. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun saya nanti ada salah apa yang saya jelaskan, monggo dibenarkan, direvisi dengan dasar yang jelas. Itu Rahayu, Parahayon, Rahayan saya ucapkan kepada semua. Mugi Gusti paring karahayan dumateng sedanten makhluk wonten jagat raya. Rahayu. Oke guys, para gendeng lovers, para gendeng community. Ya, jadi itulah tadi 30 menit kita bersama Romo dan Mbok Rum untuk sharing-sharing ringan saja. Dan intinya satu, hal buruk ataupun baik jangan selalu disingkapi dengan satu sudut pandang. Singkapi semua dengan mata terbuka, tangan terbuka, dan hati yang terbuka agar kalian bisa menerima persepsi dan pendapat orang lain. Sekian dari saya. Salam gendeng, Rahayu. Parahayon.